Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kali ini aku mau bahas topik yang sering jadi momok buat masa depan tenaga kerja Indonesia. Masalah ini tuh sering jadi kontroversi. Tapi ya mau gak mau ini tuh pasti bakalan kejadian dan ngubah iklim dunia kerja di masa depan. Masalah ini adalah proses otomasi atau ada juga yang bilang otomatisasi, yang sering dianggap sebagai sebuah proses buat ngeganti kerjaan manusia pakai robot, AI, atau teknologi lain yang ningkatin produktivitas tanpa banyak peran tenaga manusia. Percaya nggak percaya, perusahaan-perusahaan di dunia tuh satu persatu mulai ngeganti tenaga kerja mereka pakai robot dan juga program komputer. Contohnya pabrik BMW yang udah mengotomasi 95% proses perakitan mobil dan mampu memproduksi 1.000 mobil tiap hari. Terus ada juga nih gudang pintar atau smart building punyanya Amazon dengan robot yang bisa nyortir dan juga mindahin rak atau barang kiriman ke tempat yang ditentuin dengan lebih cepat, akurat, dan juga minim kecelakaan. Bahkan belakangan itu gudang Amazon udah beli 10.000 robot baru buat ngejalanin operasinya. Ini tuh jauh lebih banyak daripada perekrutan karyawan yang cuma 1.000 pekerja baru. Kita bisa lihat nih, tren ngeganti tenaga manusia ke tenaga robot dan teknologi lain tuh adalah sebuah fenomena yang terus meningkat tiap tahun. Cepat atau lambat, hal ini emang gak terhindarkan. Teknologi otomasi bisa bekerja dengan lebih efisien, akurat, dan bisa kerja non-stop. Gak bisa capek, gak bisa hilang konsentrasi. Jadi, hasil pengerjaannya tuh bakal lebih stabil. Dari semua kelebihan itu, akhirnya produktivitas yang dilahirin tuh jadi jauh lebih tinggi daripada manusia. Bahkan menurut analisis dari McKinsey, setengah dari aktivitas kerjaan di dunia tuh bisa diotomasi pakai teknologi. Yang paling gampang digantiin tuh adalah kerjaan yang sifatnya repetitif, gampang diprediksi, dan ada di lingkungan yang terkontrol. Misalnya tuh kayak aktivitas perakitan buruh pabrik, operator mesin, data entry, aktivitas administratif, dan masih banyak lagi. Diperkirain sepanjang 2016 sampai 2030, sekitar 15-30% tenaga kerja di dunia bakalan digantiin sama otomasi. Artinya ada 400-800 juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan atau terpaksa harus alih profesi ke pekerjaan baru. Sebetulnya fenomena ini tuh udah bisa kita lihat ya di beberapa negara lain. Misalnya sepanjang 2014 sampai 2018, kota Dongguan di Cina tuh ngurangin 280.000 pekerja dan ngegantinya pakai 91.000 robot industri. Selain itu, Foxconn yang jadi manufaktur iPhone di Cina sepanjang 2012 sampai 2016 udah ngeganti lebih dari 400.000 pekerja pakai puluhan ribu robot. Dengan tren penggantian tenaga kerja manusia pakai teknologi otomasi di dunia industri, gimana ya cara kita tuh buat ngadepin hal tersebut? Mungkin sebagian dari kamu masih mikir, itu kan di luar negeri. Indonesia sih suka lambat ya ngadopsi teknologi canggih kayak gitu. Lagian kan tenaga kerja Indonesia masih tergolong murah banget. Gak ada untungnya deh perusahaan invest mahal-mahal ke otomasi AI atau robot. Eits, jangan salah. Meskipun kelihatannya tuh lambat, perusahaan di Indonesia juga udah mulai nih ngadopsi otomasi. Sejak tahun 2000 sampai 2015, hampir 30% perusahaan di Indonesia udah berinvestasi di teknologi otomasi buat ngerjain aktivitas rutin. Contohnya pabrik Astra Daihatsu Motor di Karawang yang udah mengotomasi 42% aktivitas produksi mobilnya pakai 300 unit robot. Selain itu ada juga Unilever Indonesia yang udah mengotomasi pembuatan invoice dan bisa memproses 3 juta invoice secara lebih cepat dan juga lebih akurat. Dan yang paling kita kenal, teknologi yang dipakai ojol dan taksi online udah bisa mempertemukan penumpang sama sopir tanpa perlu repot-repot ngehubungin customer service. Tanpa sadar, itu tuh juga salah satu bentuk otomasi yang dijembatanin sama sebuah aplikasi. Penumpang yang 10 tahun lalu butuh 15-20 menit buat dihubungin ke supir sama operator telepon, sekarang cuma butuh waktu kurang dari 30 detik. Tanpa kita sadari, proses otomasi industri itu udah terjadi di Indonesia, dan banyak aktivitas yang sebelumnya dikerjain manusia, sekarang udah bisa diotomasi pakai teknologi. Berkat hal tersebut, dalam 15 tahun, pekerja Indonesia tuh bisa ngehemat waktu pekerjaan repetitif sebanyak 16%, atau sekitar 5,5 jam kerja per minggu. Nah, menurut laporan McKinsey tahun 2019, di tahun 2030 nanti sekitar 16% atau 23 juta tenaga kerja Indonesia bakal tergantiin sama teknologi. Wah, kalau tenaga kerja kita digantiin sama teknologi, berarti bakal banyak pekerja yang kena PHK dong. Terus gimana nasib mereka? Bisa jadi pengangguran massal dong ya? Eits, jangan khawatir dulu. Ada banyak riset yang ngedukung kalau adopsi teknologi otomasi tuh justru lebih banyak ningkatin kesejahteraan di level makro. Laporan dari Prospera tuh nunjukin nih, kalau otomasi di Indonesia bisa naikin gaji pekerja sebesar 4-7% per tahun. Soalnya para pekerja ini tuh dialihin ke tugas yang lebih kompleks dan belum bisa digantiin sama mesin.
Misalnya para petani yang sebelumnya tuh ngelakuin kerjaan manual, sekarang ya bisa digantiin mesin dan bisa ngehemat 6 jam per minggu. Jadinya para petani itu bisa fokus mikirin hal yang lebih penting, misalnya perencanaan pertanian yang lebih strategis. Contoh lainnya nih, sebagian kerjaan guru buat bikin soal dan ngoreksi tugas murid itu udah bisa digantiin sama teknologi. Jadinya para guru bisa ngehemat waktu buat ngoreksi tugas dan ujian. Mereka tuh bisa lebih fokus gitu ya buat ngajar, dan juga bikin sesi pengajaran yang lebih menarik pakai bantuan teknologi. Contoh lainnya lagi bisa kita lihat dari kehadiran ojek online. Kehadiran mereka beberapa tahun lalu tuh mungkin ngilangin kerjaan operator CS taksi tradisional. Tapi ya secara bersamaan nih, mereka tuh juga numbuhin banyak lapangan kerja baru yang lebih relevan sama dunia digitalisasi modern. Misalnya di tahun 2019, Gojek tuh tercatat punya 4.000 staf dan ngedukung 2,5 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia, termasuk para driver dan juga UMKM yang jadi mitra. Teknologi otomasi ini mungkin bakalan bikin beberapa pekerjaan punah, tapi ya otomasi tuh juga nyiptain lapangan kerjaan baru yang lebih besar. McKinsey memproyeksiin sampai 2030, bakalan ada 27-46 juta lapangan kerjaan yang tercipta, dan 10 juta diantaranya tuh adalah kerjaan baru yang belum ada di masa sekarang. Hah, kok bisa ya? Emangnya apa sih yang bikin kerjaan baru itu muncul? Ada beberapa katalis yang diperkirain bakalan ngebuka lapangan kerja baru di Indonesia. Yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan bisa ngegerakin UMKM. Dari tahun 2000 sampai 2015, nilai produktivitas pekerja Indonesia tuh naik nih, dari 35.400 jadi Rp57.800 per jamnya. 42% dari peningkatan ini disebabin sama teknologi otomasi. Nah, peningkatan produktivitas ini bikin pendapatan meningkat dan bisa jadi efek berantai gitu ya ke tingkat konsumsi, sampai akhirnya lahir lapangan kerjaan soalnya banyak orang yang milih buat nyiptain lapangan usaha baru. Faktor yang kedua itu adalah investasi di sektor properti dan juga infrastruktur. Teknologi otomasi tuh butuh infrastruktur yang memadai buat perusahaan yang adopsinya. Mulai dari pembangunan pabrik, instalasi peralatan, sampai aktivitas perawatan dan pemeliharaan. Kalau misalnya Indonesia sanggup nyalurin 4-5% PDB-nya ke infrastruktur, diperkirain di tahun 2030 ada lebih dari 9 juta lapangan kerja yang tercipta buat teknisi, insinyur, kuli bangunan, dan kerjaan sejenis buat proyek otomasi skala besar di berbagai industri. Faktor yang ketiga itu adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi aplikasi kemitraan kayak ride-hailing, e-commerce, marketplace, dan lain-lain itu sangat ngebantu para pengusaha kecil, freelancer, dan juga pekerja sektor informal buat nyari penghasilan. Dalam 2-3 tahun terakhir, kita bisa lihat nih revolusi teknologi Indonesia yang dulunya tuh banyak dicibir gitu karena ngilangin kerjaan masyarakat tertentu. Tapi kita bisa lihat sendiri, justru lebih banyak peluang yang tercipta buat orang-orang yang mau adaptasi. Diperkirain sampai tahun 2030, teknologi ini bakalan ngebuka 26 juta lapangan kerja baru di Indonesia. Aku bisa ngerti sih ya, mungkin ada di antara sobat ngomo yang takut gitu. Gimana kalau ternyata lapangan kerja yang potensial itu akhirnya bakal terotomasi juga? Iya, tapi emang teknologi itu bakalan terus berkembang dan kita lah yang harus terus beradaptasi. Meskipun gitu, aku mau kasih gambaran dikit nih. Mana aja sih sektor usaha yang kemungkinan belum bisa cepat digantiin pakai teknologi atau seenggaknya dalam tempo beberapa tahun ke depan. Yang pertama itu adalah pekerjaan fisik yang gak gampang diprediksi. Misalnya tuh kayak pekerja konstruksi yang harus nyesuaiin sama kondisi lapangan. Terus kerjaan yang butuh interaksi sama manusia, kayak psikiater, psikolog, personal trainer, mentor, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kerjaan yang butuh kreativitas, kayak seniman, influencer, musisi, olahragawan, dan lain-lain. Itulah beberapa kerjaan yang bisa dibilang tuh buat sementara waktu belum bisa terlalu cepat digantiin sama AI. Walaupun memang perkembangan teknologi itu bisa jadi jauh lebih cepat dari dugaan kita. Oke, mungkin kamu ada yang kepikiran gitu ya. Emangnya otomasi ini bagus nggak sih sebenarnya buat ekonomi secara keseluruhan? Sebetulnya pertumbuhan PDB Indonesia masih bergantung banget sama sektor konsumsi yang didapetin dari pertambahan jumlah penduduk. Tingkat konsumsi yang besar tuh emang bagus sih buat perekonomian, tapi dikhawatirin nggak strategis buat jangka panjang. Soalnya kalau misalnya ngandelin konsumsi doang, berarti kita tuh bakalan cuma jadi negara konsumen yang bergantung sama pertumbuhan penduduk dan juga jumlah populasi masyarakat. Nah, teknologi otomasi bisa ngedukung pertumbuhan PDB yang lebih kokoh, karena produktivitasnya bisa ditingkatin tanpa perlu ngandelin pertumbuhan penduduk. Analisa dari Prospera memperkirain nih, kalau otomasi bisa ningkatin pertumbuhan PDB sebanyak 1,2 sampai 2,1% atau setara sama 3.000 sampai 5.000 triliun rupiah dalam 11 tahun. Artinya apa?
pendapatan per kapita bisa naik sekitar 10,8 sampai 16,9 juta per tahun. Kalau dari proyeksi ini, ya kesannya emang optimis banget ya. Tapi buat mencapai itu, sebetulnya kita sebagai masyarakat juga harus lebih cepat buat mempersiapin diri dengan cara mempelajari banyak kemampuan dan skill set baru yang dibutuhin di masa depan. Karena diperkirain sekitar 20% tenaga kerja Indonesia harus mempelajari skill baru sesuai permintaan pasar nanti. Survei dari World Economic Forum tahun 2020 nunjukin kalau 8 dari 10 kerjaan yang laku di masa depan itu berkaitan sama teknologi, yang bisa dibilang belum banyak dikenal masyarakat Indonesia sebelumnya. Nah, gimana ya kesiapan tenaga kerja dan industri Indonesia? Terus terang aja, ini tuh masih jadi PR besar buat kita semua, karena proses adaptasi masyarakat tuh masih terbilang lambat dan juga resisten terhadap teknologi. Brent Jolson di World Economic Forum 2017 nyaranin 3 hal nih, supaya para pekerja bisa bertahan di industri otomasi. Yang pertama, enggak berkompetisi sama teknologi. Kalau kita nyoba bersaing sama teknologi, ya kita pasti kalah. Soalnya teknologi emang didesain buat ngelebihin kapasitas manusia. Yang kedua, kita harus kerjasama dengan teknologi buat ningkatin produktivitas. Misalnya nih, katakanlah kamu seorang akuntan dan di perusahaan kamu udah ngadopsi sistem ERP atau software akuntansi. Kamu yang mungkin cuma punya kemampuan akuntansi pembukaan manual, ya harus mau belajar ngadopsi sistem ERP yang lebih kompleks. Karena kalau misalnya kamu udah paham nih cara kerja sistem ERP, skill kamu tuh bakalan jauh lebih menjual buat industri. Dan yang ketiga, masyarakat harus mau keluar dari zona nyaman dengan mempelajari skill baru yang belum tersentuh otomasi, bisa lewat kuliah online, sertifikasi, atau pendidikan keterampilan. Nah, selain ketiga poin tadi, kamu juga perlu nih memperluas pergaulan dan koneksi, supaya bisa dapat ilmu dan kesempatan baru di masa depan. Otomasi tuh emang gak akan terjadi secara instan, tapi secara perlahan tapi pasti. Jadi kita punya banyak waktu buat beradaptasi dan belajar lebih banyak. Mungkin banyak dari kita yang masih khawatir ya kalau otomasi bakalan ngancam pekerjaan kita. Tapi ingat, sepanjang sejarah, pekerjaan tradisional yang musnah sama perkembangan teknologi, itu tuh selalu diganti sama pekerjaan baru yang lebih baik. Pekerja yang mampu bertahan adalah pekerja yang bisa beradaptasi dan hidup berdampingan sama teknologi. Buat kamu yang sekarang lagi kerja, gimana nih kesiapan kamu berhadapan sama perkembangan teknologi? Apa pendapat kamu tentang fenomena otomasi, digitalisasi, dan AI di masa depan? Oke deh, segitu aja yang mau aku sampein. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.